Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya, juga keluarga, orang tua khususnya, saudara dan famili lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi atau bertemu pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Harapan Bana anak-anak tetap semangat, mudah-mudahan puasanya juga semangat full sampai maghrib ya, dan mudah-mudahan harapan Buhana puasa anak-anak full 1 bulan ya, mudah-mudahan insyaallah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ya, ciri-ciri orang munafik. Namun sebelumnya kita harus paham apa sih munafik itu, bagaimana ciri-ciri munafik itu ya. Jadi yang namanya munafik itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi munafik ini adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Bahkan orang munafik itu nantinya ketika meninggal akan mendapat siksa, yaitu di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Nah, ya, itu nanti kita bahas di dalam Al-Quran, ada surah An-Nisa. Jadi yang dimaksud munafik ini, munafik itu sebuah sifat ya, sifat seseorang yang berpura-pura. Sifat seseorang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya hatinya tidak mengakui ya. Namun sebenarnya mereka tidak mengakui dalam hatinya ya. Itu namanya munafik. Jadi sifat pura-pura mengikuti suatu ajaran agama, namun sebenarnya hatinya tidak mau mengakui atau tidak mengikuti ya. Kemudian menurut syariat atau akidah, yang dimaksud dengan munafik ini harus paham ya. Menurut syariat, menurut syariat atau akidah, munafik adalah menyembunyikan kekafirannya di dalam hatinya dan menampakkan keimanan di dalam lidahnya. Artinya apa? Dalam hatinya tidak mengakui dia beriman kepada Allah, tapi di bibirnya dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya menyembah kepada Allah, tetapi dalam hatinya tidak mengakui itu. Nah, itu namanya orang munafik. Itu menurut syariat atau menurut akidah. Jadi yang dimaksud dengan munafik, menyembunyikan kekafiran ya dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lidahnya atau dalam ucapannya. Seperti mana katakan tadi, dalam hatinya dia tidak beriman, tapi dia mengucapkan secara lisan dia beriman, saya beriman kepada Allah, saya menyembah kepada Allah, tapi hatinya tidak mengakui. Dengan hal apa? Dengan dia tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa dan lain sebagainya. Nah ini, jadi orang munafik ini yang sangat berbahaya ya. Orang munafik ini sangat berbahaya. Kenapa? Dapat meresahkan masyarakat. Dan bahkan orang munafik itu sendiri akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Orang suka munafik itu tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Ya seperti itu. Bagaimana tanda-tanda orang munafik? Bagaimana sih tanda-tandanya orang munafik? Ciri-cirinya? Nah, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Hal bisa disimak. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalatha idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Ayatul munafiki salasa ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasa ya. Tanda-tanda orang munafik
tanda-tanda orang munafik ada 3. Ingat, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa yang pertama? Kata Nabi, idza haddatsa, apabila berkata, kadzaba, berdusta. Jadi apabila berkata selalu bohong. Apabila berkata berdusta atau berbohong. Jadi selalu mengatakan, kalau berkata dia selalu berbohong. Ya, itu yang pertama. Ciri-ciri yang pertama, idza haddatsa, apabila berkata, kadzaba, berdusta. Apabila berkata berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ia ingkar. Apabila berjanji selalu ingkar. Ini ciri-ciri orang munafik. Tadi pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji selalu ingkar. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Jadi diberi kepercayaan dia khianat. Ya, ini. Jadi ingat ciri-ciri. Jadi ini harus kalian pahami. Berhati-hati dalam berkata, berhati-hati ketika berjanji, berhati-hati ketika diberi amanah. Contohnya, kalau misalkan wa idza hadatsa kadzaba, apabila selalu berkata selalu berbohong, apabila berkata berdusta. Contoh, misalnya ada si A, misalnya ya, ditanya sama ibunya, "Le, hari ini puasa?" "Iya ma, puasa penuh." "Iya, ndak minum kan tadi?" "Tidak, padahal tadi sembunyi-sembunyi nyari es di kulkas, minum." Jadi dia bedug minum, tapi bilangnya ke orang tuanya dia berpuasa penuh. Nah, ini namanya orang ciri-ciri munafik. Kenapa? Karena sudah berkata sudah berbohong kepada orang tua. Nah, hati-hati anak-anak ya. Atau misalkan ditanya sama orang tuanya, ada misalnya si fulan, "Nduk, dari mana?" "Oh, saya dari rumah teman mah." Padahal habis jalan-jalan belanja sama teman-temannya. Bilangnya dari rumah teman, padahal habis belanja pergi jauh ke mall misalkan sama teman-teman, tapi tidak bilang ke orang tuanya. Nah, ini berarti termasuk orang munafik. Kenapa? Karena berkata selalu berbohong ya. Hati-hati. Atau misalkan lagi contoh, ditanya, ada PR dari gurunya?" "Tidak ada mah, tidak ada PR hari ini, tidak ada tugas." Padahal ada. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Hati-hati ya, kalau orang sudah suka berbohong, itu akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji diingkar. Dia berjanji sama temannya tapi dia tidak memenuhi janjinya. Misalkan ada ini contoh ya, ada namanya Dewi. Nah, terus punya teman namanya si Lisa misalkan. Terus si Lisa itu bilang, "Wi, nanti nginep ya di rumahku nanti malam." "Iya, nanti aku." "Bener ya, janji ya?" "Iya, aku janji nanti aku nginep di rumahmu nanti malam." Ternyata begitu nyampe waktu malam si Dewinya tidak datang. Padahal sudah berjanji. Berarti dia mengingkari janjinya. Nah, ini namanya sudah termasuk orang-orang ciri-ciri daripada orang munafik. Hati-hati ya. Kalau misalkan kita berjanji, jangan "iya saya janji," tapi bilang insya Allah jika Allah menghendaki ya. Tidak janji tapi insya Allah. Kalau misalkan bisa, insya Allah saya nginep di rumahmu. Nah, misalkan seperti itu ya. Hati, kalau berjanji harus ditepati, jangan dikhianati, jangan diingkari ya. Tuh. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberi percaya. Wa idza artinya apabila ya, wa itu dan, idza itu apabila.
Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia ingkar. Diberi amanah tapi diingkar. Contoh ini misal contoh kecil di lingkungan sekolah ya. Misalnya ada si Bulan, misalkan contoh Bulan. Di bulan ini di kelas masing-masing kelas ini kan misalkan punya uang kas ya. Kemudian ditunjuklah si Bulan sebagai bendahara misalkan. Nah, dia yang memegang keuangan di kelas. Kalau ada iuran, setornya ke si Bulan. Nah, ternyata uang yang kas sekolah ini dipakai belanja oleh si Bulan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan sekolah. Padahal dia diberi amanah sebagai bendahara, memegang uang sekolah, memegang uang kelas untuk dikelola keperluan kelas. Tetapi oleh si Bulan ini dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dia beli susu, beli baju untuk dirinya. Nah, berarti dia namanya tidak amanah. Nah, ketika ditanya uang kas kemana Bulan? Hilang jawabannya. Sudah dua itu ciri-cirinya. Satu tidak amanah, dua sudah berbohong. Nah, itu harus hati-hati ya anak-anak ya. Jadi kita dalam bersosialisasi dengan teman, dalam bergaul dengan teman, dari segi ucapan, ketika berjanji, diberi amanah harus hati-hati ya. Apa? Karena kata Allah berfirman dalam surah An-Nisa ya 145 ayat 145. Anda bisa dibuka di Al-Qur'annya nanti atau di buku LKS-nya halaman 47. Di situ balasan bagi orang-orang munafik. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Jadi dia nanti orang munafik itu tempatnya neraka yang paling bawah nanti. Ini kalian bisa buka di LKS halaman 47. Ini firman Allah ya. Firman Allah mengatakan bahwa orang munafik nanti akan ditempatkan di neraka paling bawah. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena munafik ini mendekati juga dengan kafir ya. Hati-hati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, dan tidak akan bisa menolong kita. Ya, makanya dari sekarang anak-anak harus hati-hati ketika berbicara, jangan bohong ketika berjanji, jangan diingkari ketika dikasih amanat, laksanakan amanah dengan baik. Jangan dikhianati ya. Itu anak-anak terkait dengan tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Bukan ulang lagi. Ciri-ciri orang munafik ada tiga, yaitu ayatul munafiqi salasa. Ya, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada tiga kata Nabi. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata selalu berbohong, berkata berbohong. Kemudian wa idza wa'ada khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu diingkar, apabila berjanji diingkar. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah selalu dikhianatinya atau tidak dilaksanakan ya. Makanya harus berhati-hati, harus jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu penting kalau kita ingin dipercaya sama orang ya. Ya kita harus jujur, entah dari dipercaya orang tua, oleh guru. Jangan selalu membohongi orang tua. Ya, jangan selalu membohongi terutama orang tua karena di lingkungan rumah. Ketika misalkan ada pertanyaan, ada tugas dari bu guru, tidak ada, padahal ada. Satu, rugi dua kali. Satu, rugi nanti di akhirat, di dunia pun juga akan rugi apa? Tidak mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian juga akan tidak dipercayai dan akan dijauhi oleh teman. Kalau orang suka berbohong, ingkar janji, kemudian tidak amanah. Ya, anak-anak ya. Itu materi hari ini terkait dengan ayat atau ciri-ciri orang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik silakan anak-anak dihafalkan nanti di rumah karena insyaallah ini nanti akan keluar ketika ujian apa terutama kosakatanya ya dihafalkan juga. Selain hadisnya dihafalkan kosakata misalkan apa itu kadzaba, apa itu
akhlafa apa tuh, khona apa itu, tumina, ya silakan dihafalkan. Dan itu harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini kita jadikan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika mau berbicara atau berkata. Berhati-hati, jangan sampai menimbulkan ketidakjujuran atau suka berbohong ya, karena itu berbahaya ya. Baik, mungkin itu materi hari ini dari Bu Hana ya anak-anak, terkait dengan apa namanya, ciri-ciri orang munafik. Bu Hana kasih tugas, silahkan dikerjakan. Ini materi terakhir ya, halaman buku pakainya saja anak dikerjakan, boleh di sini atau boleh disalin di buku ya, kemudian difoto, kirim di classroomnya ya. Halaman halaman 116 sampai 118 yang bagian A saja, ABC-nya ya. Silakan untuk menambah nilai anak-anak tugas di materi ciri-ciri orang munafik. Baik anak-anak, mungkin itu dari Bu Hana. Kurang lebihnya Bu Hana mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, yang tidak menyinggung perasaan. Tapi kalau itu pun menyakitkan ya mohon maaf, Bu Hana harus sampaikan karena ini untuk kebaikan kita semua. Harapan Bu Hana anak paham apa yang Bu Hana sampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetap semangat anak-anak ya, terutama puasanya jangan sampai ada yang bolong, karena ingat mungkin dari kelas bawah sering disampaikan bahwa ketika orang berpuasa ada dua kebahagiaan yang akan didapatinya. Apa? Yang pertama adalah ketika berbuka. Kalau berbuka kita senang, itu bahagia ya. Setelah menahan lapar, haus seharian, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, ketika waktunya berbuka kita senang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti di akhirat akan bisa bertemu dengan Allah. Nah, ini janji Allah. Yang siapa yang berpuasa penuh ikhlas karena Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan berjumpa dengan Allah di yaumil akhir ya. Yang penting puasanya sungguh-sungguh, tidak bohong seperti Bu Hana sampaikan tadi ya anak-anak ya. Itu jadi itu pesan Bu Hana, semangat terus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.